Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Abga Kotronada. Saya akan menafsirkan novel Sapkok, bisa juga disebut kisah tiga negara, yang populer di mana kisahnya atau ceritanya banyak dijadikan sumber. Misalnya saja dalam game Dynasty Warriors, salah satu game favorit saya sejak saya kecil, yang cerita dalam gamenya terinspirasi dari novel Sapkok ini. Biografi penulis. Luo Guanzhong adalah nama salah satu penulis Cina yang hidup pada masa dinasti Yuan atau Mongol dan awal dinasti Ming. Luo Guanzhong dianggap sebagai penulis novel sejarah Romance of the Three Kingdoms atau yang bisa disebut Samkok, San Guoyanyi atau Kisah Tiga Negara. Novel ini membuat genre Samkok menjadi salah satu dinasti paling populer dalam sejarah Cina, serta menjadi dasar untuk banyak serial TV, film, maupun video game. Tidak diketahui dengan pasti kapan ia lahir. Berdasarkan penelitian, kemungkinan besar ia dilahirkan antara tahun 1315 atau 1318 Masehi. Banyak yang mengatakan ia berasal dari Taiwan yang merupakan kota kelahirannya, meski sejarawan lain menyebut beberapa tempat lain termasuk Hangzhou dan Jiangnan. Tema dari novel Samkok ini yaitu peperangan yang terjadi karena mulai runtuhnya kekuasaan dinasti Han, dan ketika tiga kerajaan yakni Wei, Shu, dan Wu berdiri saling bersaing memperebutkan atas seluruh Tiongkok. Masa itu merupakan masa kacau, tatanan ambruk, peperangan melanda seluruh negeri, serta intrik yang dilakukan oleh tokoh-tokoh bangsawan, panglima perang, dan ahli strategi yang saling beradu kemampuan, filosofi, juga gagasan. Selanjutnya, tokoh dan penokohan. Yang pertama di sini terdapat tokoh Liu Bei, yang penokohan atau watak atau sifatnya digambarkan sebagai orang yang dermawan. Selanjutnya tokoh bernama Guan Yu, yang kesatria, dan Zhang Fei yang pemarah, serta Cao Cao yang ambisius. Selanjutnya, alur yang digunakan dalam novel Samkok yaitu alur campuran, karena novel ini menceritakan bagaimana terbentuknya dinasti Han dan menceritakan proses runtuhnya dinasti Han yang akan digantikan oleh dinasti Qin. Selanjutnya, sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam novel Samkok yaitu sudut pandang orang pertama, seperti aku, saya, dan kami. Hal ini terlihat dari kutipan, "Kami tidak dilahirkan di saat yang sama, tetapi kami bersedia mati di saat yang sama." Samkok halaman 6. Dengan menggunakan sudut pandang orang pertama, penulis ingin pembacanya seakan-akan menjadi salah satu tokoh dalam suatu cerita yang sedang dibuat. Berikutnya, latar. Latar terbagi tiga macam, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Latar waktu yang terdapat pada novel Samkok yaitu pagi hari, siang hari, dan malam hari. Latar waktu pagi dalam novel Samkok terdapat di salah satu kutipan yang berbunyi, ketika hari matahari terbit dan ribuan itu diketahui, kami menuju ke Shuzhou. Ketika kami tiba secepatnya memerintahkan untuk berbangkang. Maksud dari matahari terbit yaitu pagi hari. Latar waktu siang pada novel Samkok terdapat pada salah satu kutipan. Pasukannya hanya tersisa 1000 prajurit saja. Posisinya sangat lemah. Kami tidak dapat pergi maupun bertarung. Pada saat itu adalah musim panas, di mana matahari sangat terik dan udara sangat panas. Matahari sangat terik dapat dimaksudkan atau dapat diartikan sebagai siang hari. Latar malam pada novel Samkok terdapat pada salah satu kutipan. Malam itu, saya pergi ke tempat yang tinggi dan dapat melihat pasukan Cao Cao yang telah sangat dekat dengan celah bukit itu. Lalu saya menulis 3 surat dan memasangnya pada panah dan melemparkannya ke kemah Cao. Selanjutnya,
menafsirkan pandangan pengarang. Bentuk kutipan, kami tidak dilahirkan di saat yang sama, tetapi kami bersedia mati di saat yang sama. Semoga langit yang maha kuasa, bumi, dan semua hal yang menghasilkan mendengar sumpah kami. Jika kami melupakan sumpah ini dan kebaikan serta kebenaran, maka biarlah langit dan bumi menyiksa kami. Nilai yang terkandung yaitu nilai keagamaan atau nilai adat. Selanjutnya, interpretasi. Sangat setuju dengan pandangan penulis dalam ketiga tokoh tersebut yang mengikut sertakan Tuhan dalam kehidupannya, dan apabila melanggar perintah atau aturan dari Tuhan, siap menerima sanksi darinya. Sekian, terima kasih. Semoga materi dari menafsirkan novel Samkok dapat bermanfaat, dan jika terdapat kesalahan, saya terbuka kritik dan sarannya.